Terus sudah ada kedai-kedai. Wih, Gila, kafe-kafe ya. Woi, kafe semua jadi barista anak-anak di sana. Kedai kafe, kedai kopi banyak sekali bang di sana bang sekarang. Itu kayak Jogja berapa tahun yang lalu ya? Jogja Iya. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Karena mahasiswa-mahasiswa dari Ternate yang keluar kuliah di Malang, keluar kuliah di Bandung, di Jogja, Makassar, pulang pada bawa ini semua. Bawa ilmu entrepreneur bikin coffee shop. Bikin coffee shop semua. Wih, ngeri. Membuka lapangan pekerjaan jadi barista semua. Yo, kayak dua orang perwakilan dari kafe-kafe masing-masing buat naik stand up, saling roasting kafe satu lain. Daripada kalian ngomong di belakang, ini ngomong di depan sekalian. Oh, langsung rame banget itu Bang Anjir. Soalnya setiap kafe bawa masanya masing-masing kan. Terus kita bikin di kafe yang netral, yang dia jualan beras. Iya. Enggak, dia jualan bagus. Kapur bagus. Enggak, kan kafe netral, bagus netral. Ada seri pendidikan karena begini bang, karena tidak mampu saya otaknya masih ke situ. Karena gimana mau bahas pendidikan ketika pendidikan kamu ini tidak selesai? Betul bang, lebih ke situ. Baru masuk awal-awal, 2 bulan dibungkus. Acaranya langsung bungkus. Masih mending kamu. Acara WT berjalan nih, bayaran akan penulisnya aku sama Dani. Ya. Dani beli mobil. Cicilan 6 juta berapa sebulan. Serah terima mobil, seminggu keluar kita penulisnya di-cut. Mobilnya gimana bang? Ada. Mobilnya akhirnya diambil sama leasing pas di penjara. Itu karena aku bisa gimana ya? Menarik. Aku dulu juga kayak kamu Li sebenarnya Li. Aku kecil di Palembang. Palembang, aku kecil aku di Palembang. Terus aku SMP kelas 3 sampai lulus SMA di Jogja. Itu perubahan Li. Perubahan banget, apalagi Jogja pada saat itu ya, tahun 2002 aku itu SMP kelas 3 di Jogja itu masih yang masuk gang itu motor dituntun Li. Sekarang kan udah nggak segitunya ya. Iya. Dulu itu semua gang, bisa dibilang hampir semua gang di Jogja masuk motor tuntun. Tentunya. Itu aku bener-bener kaget. Terus aku pernah di momen aku KTM nih sama kakakku. Itu baru banget aku ke Jogja pertama tuh. Belum bisa bahasa Jawa yang bener lah gitu ya. Tapi sok-sokan mau bahasa Jawa karena biar kelihatan akrab dengan bapak parkir kan. Terus aku ngomong apa gitu pokoknya. Pak ini kok raiso ya sih? Dimarahin sama kakakku. Kamu tuh kalau sama orang tua kalau nggak bisa bahasa Jawa yang halus, mending nggak usah deh. Oh iya oke. Tapi kamu sebagai orang timur yang pindah ke merantau di Jawa gitu, menemui hal-hal kayak gitu nggak yang tapi malah tadi kamu bilangnya lebih galak-galak gitu. Tapi sama bang, maksudnya pertama datang ya. Kalau kasus kayak tadi mas sebenarnya di Jogja sampai sekarang tuh masih temukan orang yang dorong motor gitu nonton pas bulan puasa sholat tarawih itu masih nonton karena nggak bisa berisik kalau lewat. Oh iya dong. Cuman sekarang ya waktu saya pertama datang di Jogja tuh betul-betul ini bang. Kalau dari bahasa ya, saya tuh betul-betul nggak bisa ngomong bang. Pertama datang di Jogja ya, bukan bahasa Jawa, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Hah? Kenapa? Karena di sana keseharian kita nggak pakai bahasa Indonesia bang. Di Ternate? Di Ternate, pakai bahasa pasar di sana. Jadi pertama datang ke sini, makanya, ngomong saya tuh susah bang. Cuman ya enggak gitu, ditanya apa ya. Kamu ke Jogja pertama ada keluarga atau ada teman dari Ternate juga atau sendiri benar-benar sendiri? Saudara, kakakku, saudara, iya kakak kandung. Cowok cewek? Cewek. Oke. Nah dia menjadi penjembatan tuh. Ya, kontrak sama-sama tuh. Baru mulai bisa berinteraksi di bulan? Lama bang. Ada kayaknya 6 bulan kayaknya. Iya. Soalnya mainku sama anak-anak Ternate juga waktu pas sampai Jogja mainnya sama anak-anak Ternate juga. Oh iya. Soalnya lama lagi baru masuk ke kampus kan. Awal-awal masuk kampus juga gitu, kayak masih pendiam banget. Dikira pendiam memang nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia bang. Emang tolol. tapi itu masih mending kamu dari Ternate. Temenku SMA namanya Cawas nih. Ardi namanya, tapi panggilannya Cawas. Dia itu orang Klaten, orang Cawas. Iya, ada namanya daerah di Klaten namanya Cawas. Itu dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, nggak lancar. Ngomong bahasa Indonesia nggak lancar. Lancarnya ngomong bahasa Jawa.
Oh iya. Jadi kalau disuruh baca di depan kelas tuh baca teks bahasa Indonesia gelagapan. Asik apa ya cowok gitu. Iya ya, berarti sama ya Bang. Maksudnya, Sama. Kayak gitu contohnya. Karena bisa dibilang kayak penggunaan, kalau aku penggunaan bahasa Indonesia itu kebanyakan ya selama di Jakarta dan Bandung ya paling. Iya. Tapi Bandung setelah aku kuliah di Bandung lama-lama juga ke orang yang Bandung ngomong bahasa Sunda gitu. Dan baru di Jakarta doang kita kayak ngobrol bahasa Indonesia. Di Jogja juga rata-rata bahasa Jawa kan. Kamu di Jogja setelah lama kamu ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Karena kalau aku di Jogja ngomong kayak aku ada temen nih, aku ada sahabat dari Jogja terus kuliah bareng di Bandung. Iya. Kalau kita kan sama ngekos bareng, kontrak bareng gitu. Barengan yang pas ngontrak dan ngekos sama yang anak Jakarta, anak Bogor gitu. Iya. Aku kalau ngobrol sama temenku yang ini, si Hendro ini selalu bahasa Jawa. Tapi kalau itu ke yang lain baru bahasa Indonesia. Karena aku ngerasa kayak mereka, kok kalian nggak ngomong berdua bahasa Indonesia? Geli gitu kayak. Iya. Kita paham. Karena ya kita maksudnya kita berdua nih paham gitu bahasa ini dan kita dari sana. Dan nggak mungkin aku sama temanku yang orang Jogja ngomong lu gue. Iya betul. Jadinya aku kamu dong. Iya. Tapi nggak cocok aku kamu digunakan dengan bahasa Indonesia kayak kamu udah makan belum? Tapi dua cowok kan geli ya. Kowe semangat bro, nggak gitu dong. Iya Bang. Atau kalau bahasa Indonesia, lu udah makan belum? Itu masih fine ya sama cowok gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba di depan nih ada siapa Yono apa siapa. Yon, kamu udah makan belum? Kan geli ya jatuhnya kayak apa sih? Tapi ini Bang, mungkin karena aku ini deh, aku ya ngomong santainya, maksudnya kalau gitu gimana? Tapi penyebutan aku kamunya kan. Iya, aku masih pakai aku kamu sampai sekarang. Oh. Ngomong. Iya mungkin ya. Aku ngomongnya masih aku kamu sampai sekarang karena kebiasaan. Mungkin kalau dulu aku kuliahnya di Jakarta mungkin jadinya lu gue. Iya. Karena di Jogja jadinya aku kamu. Iya, tapi kamu biasa ya, aku kamu dan bahasa Indonesia ya. Iya Bang. Tapi kalau itu aku terapin geli sumpah. Paling ya kalau WhatsAppan ya kayak kita WhatsAppan, Li, kamu udah ini belum? Ya nanti kita bahasa aku kamu ya nggak apa-apa ya, karena emang itu kali. Tapi kalau itu dua orang yang dari Jakarta ngomong aku kamu cowok tuh geli, sumpah geli. Kalau dari Jakarta mungkin. Iya. Nah, terus masuk Rip. Ini. Headset ini nggak headset punya headset iPhone? Ya, Ranggowo aku. Nggak ada Bang. Ranggowo. Ternate punya. Waduh, itu bukan tertinggal kalau di Ternate, mending beli di kios sebelah sini counter HP. Headset. Ali terus karirnya di stand up termasuk yang cepet ya. Iya dong. Hah? Iya dong. Pecahmu pertama yang mengemuka nasional itu kan di stand up gunung. Stand up gunung. Itu iya kan? Saya bersyukur sekali diajak main ke stand up gunung tuh alhamdulillah dan sangat senang bisa tampil maksudnya maksimal gitu. Iya, pecah kan itu pecah sampai siapa ya si Erik Sukamti apa ada dimasuk das gitu kalau nggak salah kan. Ali Akbar keren. Terus habis dari situ Suci pertama langsung di Suci 1X audisi. Dari mana nih Bang? Audisinya ikut audisi pertama kali di Suci 1X atau sebelumnya sempat ikut? Sebelumnya pertama kali itu setelah stand up gunung itu ikut audisi Suca. Oh Suca. Oh ya Suca dulu Suca 3 ya. Suca 3 Bang. Masuk kan langsung? Masuk. 7 besar ya? 7 besar. Ingat kan? Riset tadi baru saya lihat Wikipedia. Lahir tanggal 29 April tahun 96. Aduh, saya nggak sempat baca punya Bang Rebo lagi. Host yang baik. Cuman itu yang bisa saya lakukan biar terlihat sebagai host yang baik. Itu habis Suca 3 itu juaranya si Aci ya? Bintang Emon. Oh, Bintang Emon. Oke. Bintang Emon. Suca 4 Oki. Oke. Nah, kamu Suca itu lolos langsung 7 besar. 7 besar. Wah, itu langsung secara ini apa anjing inilah saatnya aku berkarir di stand up comedy. Ya dong. 7 besar Suca. Gila industri siap. Gila Star Syndrome. Ikut karantina ya jebolan Afi lah kan Dangdut Academy kan. Pas keluar baru lihat ya ternyata enggak ngaruh. Ternyata enggak ada perubahan dalam hidup. Kamu setelah Suca masuk manajemen ya stream? Enggak. Ada iya. Iya masuk. Manajemen stream. Setelah Suca job sempat rame.
lumayan tuh Bang, sebulan ada lah panggilan dari Indosiar waktu itu. Selain Indosiar nggak ada panggilan? Di luar waktu di Jogja alhamdulillah ada tuh Bang, ada saja begitu corporate waktu itu sama sering diajak sama Mas Ali di sana. Oh iya. Oh berarti setelah Suca balik ke Jogja dulu? Ya. Oke. Setelah itu setelah Suca berarti Jogja masih lancar? Masih lancar. Oke. Masih lancar. Terus itu Suca 3 berarti tahun? 2017. Oke, 2017. Habis itu ikut kompetisi terakhir itu 2019 ikut stand up battle Indonesia. Ada Bang Subi yang itu stand up battle Indonesia. Itu yang itu tadi Firman TV bukan? Bukan, di Maxstream. Dia tayangnya di Maxstream. Oh iya. Nah, jurinya si Bang Babe, Bang Awe sama Calontong. Oh iya. Itu juara. Juara 1. Wih, gokil. Hadiahnya berapa miliar? Wow. Tidak dong, 170. Wih, gokil. Itu memang ajang buat cari uang. Exposure-nya tidak ada. Tidak ada yang tahu kompetisi itu, tidak ada yang tahu. Pas abis itu kemarin ini 2021 baru ikut Suci One X. Suci One X juara 2. Juara 2. Itu di final kenapa? Maksudnya kenapa banyak yang aku dari awal termasuk orang yang Ali nih bisa bertahan. Maksudnya Ali dengan segala respect untuk komika yang lain gitu. Ali termasuk yang menurutku punya daya tahan sampai ke juara gitu di kompetisi Suci One X gitu. Tapi kenapa pas final akhirnya kalah? Ada deal-deal di belakang sama tidak ada. Cuman nggak tahu Bang, memang itu sudah yang paling maksimal yang bisa saya tampilkan di final. Aku nggak nonton sih finalnya. Iya. Tapi finalnya pecah semua 3 ronde. Bang Rio pecah sekali kalau kan kamu pecah. Dua. Finalnya berdua doang. Iya, berdua tapi 3 babak kan biasanya. 2 babak ya. 2 babak. Kamu 2 babak pecah. Dua semuanya katanya sih semuanya pecah Bang. Bang Rio lebih pecah. Poin beda poin 20. Oh. Okay. Pecah banget dia tuh Bang Rio. Sedih nggak? Maksudnya waktu itu ngincer juara nggak di Suci One X? Sebenarnya ini Bang, saya waktu di Suci tuh depresi Bang, lagi depresi. Kenapa? Nggak tahu. Ini kemarin saya cerita di Cing Abdel, Luan Canda. Itu sampai saya kira hampir nggak ditayangin. Soalnya itu? Nggak. Si Luan Canda. Karena terlalu ini Bang. Katanya banyak yang harus diedit gitu karena saya cuma cerita penyakit semua. Cerita penyakit? Iya Bang, waktu Suci itu saya udah sakit-sakitan dari awal kompetisi sakit klinik gitu. Maksudnya sakit badan, sakit penyakit. Sakit mental kayaknya Bang. Kenapa? Nggak tahu. Waktu itu didatangin psikolog kan kita. Aku tuh dibilang divonis gejala depresi. Memang dari psikolog udah bilang gejala depresi gitu. Yang kamu alamin apa yang kamu rasain? Nggak tahu sih Bang, aku nggak tahu. Aku tuh overthinking. Overthinking Bang. Jadi mikirin hal-hal yang sebenarnya tuh bukan terlalu masalah besar gitu, tapi sama di pikiranku tuh ini masalah banget gitu. Itu memang kamu sadari udah lama? Enggak. Atau baru-baru aja? Baru-baru ini setelah, itu aku banyak banget Bang. Aku dari Suci sampai sekarang dari bulan puncaknya tuh bulan April. Aku ngerasa betul-betul down tuh bulan April. Dari final aku masih ingat 4 besar. Jadi pas 4 besar tuh aku sampai nggak bisa tidur Bang. Sampai nangis-nangis. Pokoknya di karantina cuma nangis. Bang Rio tuh jadi saksi. Dia cuma bisa dengar aku nangis tiap malam. Nggak bisa tidur. Yang kamu rasain itu resah, maksudnya gundah yang nggak tahu kenapa. Cemas berlebihan. Tapi kamu tahu cemas yang kamu cemasin apa? Nah, aku tuh nggak tahu, itu yang aku nggak tahu sampai berapa bulan ya? 3 bulan ada kayaknya Bang. Aku nggak tahu ini penyakit apa nih. Kamu mencemaskan yang nggak kamu tahu. Akhirnya aku vonis diriku sendiri, ini sakit inilah, sakit itulah. Kekencengan nggak? Nyabu kebanyakan nggak? Nggak biasanya itu gejala nyabu kebanyakan. Tidak nyabu. Parno ya? Parno, iya. Parno terus kayak Parno ngeliat orang curiga gitu. Kayak gitu nggak? Enggak. Kayak maksudnya kayak orang-orang ngawasin gua gitu. Enggak. Takut mati aku Bang. Hah? Takut mati. Kan tinggal dicas. Bukan HP. Iya, makanya kalau ngobrol itu aku udah selalu kepikiran, kalau ngobrolin penyakit tuh kepikiran sakit terus.
Makanya sekarang udah coba lawan toh. Coba kalau misalnya pikiranku udah mulai sakit, aku bilang enggak, aku sehat. Dan puji Tuhan berhasil. Ya, sakitnya yang sekarang mikirin Ali. Alhamdulillah Bang, sekarang udah mulai dikit-dikit berubah. Li, tenang. Kamu ngalamin itu, yang di depan kamu duduk ini ngalamin yang lebih berat. Iya, pernah itu masuk makanya penjara, itulah gak ada aku. duit. Makanya Bang. Slow aja. Iya, itu makanya aku yang pas akhir-akhir ini baru anjing, masih banyak banget orang yang lebih parah hidupnya gitu. Sebenarnya gini, kalau aku aku pernah baca, Gus Dur kayaknya pernah bilang deh. Tapi aku nggak denger waktu Gus Dur bilang. Iya. Tapi aku baca tulisan orang yang waktu itu denger Gus Dur. Oh iya, ditulis. Ya, itu aku baca. Baca Bang. Jadi Gus Dur pernah bilang waktu itu. Orang yang bijak itu, kalau nggak salah ya, orang yang bijak itu adalah orang yang bersyukur terhadap hidupnya tanpa perlu melihat kesialan orang lain. Jadi kayak, misalkan kita sering nih kayak, oh beruntung gue kayak gini, masih banyak yang lebih susah gitu. Iya. Harusnya itu sudah ke titik, gue bersyukur dengan hidup gue. Jangan melihat atau mengangkat penderitaan orang lain gitu. Tanpa perlu kita melihat penderitaan orang lain, kita juga bisa bersyukur kok gitu. Iya. Cuman kalau memang itu kan levelnya lebih advance dari yang lebih tinggi, levelnya lebih tinggi dari orang yang lihat kesialan orang terus baru. Iya. Nggak apa-apa kalau memang itu cara menguatkan adalah kayak gitu. Setiap orang itu pasti ada sisi yang dimana harus kamu syukuri. Karena nggak semua orang punya apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu aja, Li. Iya, Itu menurutku obat yang cukup ampuh ya aku menjalani masa-masa terberatku gitu. Dan Iya sih. anehnya, ironisnya, masa-masa terberatku ternyata bukan ketika aku di penjara, Li. Ketika keluar ini. Karena Karena aku di penjara, aku sebagai orang yang harus menerima, aku terhukum, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Masa depanku bingung gimana. Ya wajar karena aku sedang di penjara. Tapi begitu keluar menghadapi situasi pandemi yang, ini yang nggak tahu sampai kapan ini, itu lebih sulit gitu. Karena, lu tuh udah di luar penjara gitu. Masa lu nggak bisa ngapa-ngapain sih gitu. Kayak nggak ada excuse lagi kan. Nggak ada pemakluman gitu. tapi Abang sempat stres nggak Bang di dalam? Puji Tuhan enggak sih. Enggak ya. Terpukulnya aku, shocknya aku tuh 3 hari lah. 3 hari, 4 hari. Awal doang. Setelah itu ya udah ini udah terjadi. Udah terima ya? Iya, mau apa lagi? Iya. Nah, mungkin salah satu yang bisa aku share ke kamu, ketika rasa cemas itu datang, cara menyembuhkannya adalah ya ada hal nih aku ada prinsip begini. Tubuh kita tuh terbatas. Iya. Terbatas tenaga, terbatas kemampuan emosional kita, terbatas waktu, terbatas terbatas badan kita cuma satu, nggak bisa dibelah-belah gitu. Iya. Otak kita terbatas daya pikirnya. Artinya Tuhan tuh sudah menciptakan semua tuh punya porsi masing-masing untuk dipikirin. Ada hal yang memang kita perlu pikirin dengan full power, ada hal yang perlu kita pikirin santai. Apa yang belum terjadi menurutku nggak berhak dipikirin lebih besar porsinya dibanding apa yang sedang terjadi. Gitu. Karena kan kita nggak ada yang tahu masa depan gimana. Tapi yang kita alami, yang jelas-jelas kita alami, kita rasakan adalah saat ini. Itu aja fokusin. Ntar ke depan, udah itu misteri hidup, enaknya hidup di situ. Iya. Iyalah. Iya Bang, aku terlalu mikirin hal-hal yang belum terjadi begitu. Belum pasti kejadian. Karena menurutku ya, apalagi sejak aku setelah di penjara gitu, kayak orang tuh banyak yang terlalu sibuk gimana caranya hidup enak di depan nanti. Orang itu terlalu besar porsinya untuk memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga banyaklah cara-cara untuk biar gimana kita depan hidupnya enak. Ya nggak sih? Iya. Menabung, asuransi. Itu nggak salah. Kita cari kerja yang gajinya besar untuk kita hidupnya enak. Itu nggak salah sama sekali. Tapi jangan lupa yang sekarang. Lu bahagia nggak hidup lu? Karena kita, menurutku ya, nggak adil kalau kita mati-matian menyelamatkan masa depan, tapi di saat ini kita benar-benar kesiksa gitu. Nggak adil ya? Nggak adil lah. Kita berhak bahagia sekarang juga kok.
Sekarang tuh juga kita berbahagia. Tapi kalau misalnya bahagia tuh kita petik di sana, Bang. Sekarang kita orang bilang bersakit-sakit dahulu tuh itu gimana? Kenapa ketika kita mau bahagia harus sakit? Kalau emang kita bisa di sana bahagia, di sini bahagia, kenapa harus di sini sakit? Berarti yang bikin peribahasa ini salah. Aku nggak setuju. Aku bukan. Aku nggak setuju dong. Mending adil ya, mending seimbang. Maksudnya harus bahagia juga sekarang, tidak perlu sakit-sakit ya. Kenapa harus di trade off kan? Trade off itu kan ketika kita mau B nggak bisa A, ketika kita mau A nggak bisa B. Kenapa harus ketika kita mau bahagia nggak bisa bahagia di sini? Iya, Bang. Kan kayak seolah-olah pilihan kan. Kalau lu mau bahagia besok ya bersakit-sakit dahulu. Enggak gitu. Kayak enggak adil lah kayak gitu. Badan kita, tubuh kita, jiwa kita ini perlu bahagia saat ini juga gitu. Dan, nah ini poinnya. Bukan gimana kita enak hidup di depan. Tapi enaknya hidup adalah kita nggak tahu di depan mau ngapain. Atau apa yang terjadi. Itulah enaknya hidup. Ya, apa penuh misteri. Nah, itu. Yang penting satu. Jangan, hidup tuh terus berjalan. Jangan sampai berhenti di saat kita hancur. Itu aja. Karena ketika jalan, ketemu jalan jelek, jalan terus pasti depan ada jalan mulus kok. Ya tapi jangan lupa juga setelah jalan mulus ya pasti depan ada yang jeleknya lagi gitu. Iya. Intinya terus berjalan aja, jangan berhenti pas hancur. Gila. Kembali lagi di Mario. Musang loh. Iya sih Bang, aku juga kadang mikir apa namanya? Nggak nyangka ada di titik ini begitu. Maksudnya siapa sih maksudnya yang nyangka dulu bakal jadi stand up komedian? Lu nggak ada kepikiran sama sekali kan waktu dulu. Kalau aku nggak kuliah di Jogja deh, nggak bakal kenal komunitas stand up Jogja, nggak bakal membawa aku sampai di Jakarta. Nggak akan bisa tergabung di alumni stand up battle Indonesia. Iya, stand up battle. Nggak ada, jadi betul-betul misteri kayak titik apa? Jangan pernah berhenti di titik kamu hancur. Kayak kemarin titik betul-betul aku ngerasa udah putus asa sekali. Udah mau berhenti tuh Bang waktu di Ternate udahlah kerja ini aja kerja barista aja. Waktu itu ditawarin jadi kerja di tempat ekspedisi. Mau ku ambil tuh Bang biar ya udahlah itu. Tapi akhirnya setelah kamu memutuskan jalan ya, dikasih motivasi sama teman-teman tuh kayak yang kau rasa di hidupmu nih kau punya skill apa? Aku bilang yang aku punya prestasi cuma di sini Bang, di stand up. Iya. Terus ya kalau kau ngerasa cuma ada di situ, ya kenapa kau nggak perjuangkan terus begitu? Dan akhirnya memilih balik lagi ikut audisi kemarin Bang, audisi Suci. Ya. Dan akhirnya sampai memutuskan merantau di Jakarta, mencari hidup. Kan kadang-kadang kita tuh kalau kita berhenti sejenak ngelihat apa yang kita punya, apa yang kita alami sekarang, indah loh. Iya. Kita berhenti aja, kita bersyukur ya. Kita lepasin dulu apa cita-cita kita, apa tapi kita mulai melihat ke diri kita lagi. Wah, ternyata gue sekarang di Jakarta nih bisa baik-baik aja gitu. Iya, aku juga tadinya masih bisa makan. Tadinya juga insecure gitu, Bang. Bisa nggak maksudnya ini? Kamu pernah nggak berada di titik? Aku pernah di penjara nih. Balik pagi-pagi keluar sel, ngopi dan ngerokok. Aku belum pernah di penjara belum. Aku pagi-pagi ngerokok ngopi. Itu aku cuman mikir, anjir, lu di penjara aja masih bisa ngerokok, masih bisa ngopi. Apalagi sih yang lu harus seselin, apalagi yang harus lu ratapin gitu. Lu masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok di penjara. Itu hal luar biasa loh, syukurilah gitu. Tapi cuman bisa itu. Tidak bisa pulang. Kalau bisa saya tidak usah ngerokok dan ngopi, tapi bisa pulang, saya pilih pulang. Tapi itulah maksudnya, gimana ya, kadang-kadang tuh memang pergulatan batin orang tuh gak ada yang tahu. Betul, ya kan? Betul. Jadi apapun yang terjadi sama orang, porsi kita bukan menjadi hakim atas apa yang terjadi. Tapi porsi kita adalah kalau ada yang bisa kita bantu untuk meringankan ataupun menguatkan, ya kita bantu di situ tanpa perlu ngejudge, ya nggak sih? Iya. Tapi sekarang udah lumayan. Sekarang sudah lumayan Bang. Setelah saya coba lawan dan sudah mulai mengalihkan pikiran ke hal-hal yang lain, itu sudah mulai teralihkan sedikit-sedikit dan
dulu sampai sering frekuensi datangnya sering banget ya berarti ya? Tiap hari bang. Tiap hari? Tiap hari. Tapi nggak sepanjang hari? Kadang-kadang sepanjang hari bang. Pagi, sore sama malam tuh belum tidur. Itu selalu. Yang kamu rasain maksudnya tiba-tiba apa gimana sih tiba-tibanya? Jadi bang, cemasnya itu betul-betul bangun tidur nih. Jantung berdebar kencang sekali. Tiba-tiba bisa sampai nangis aku tuh. Bisa sampai nangis, lemes banget. Terus kadang tuh pusing di kepala. Nah, itu sampai aku pernah ke psikolog pengen cerita terus aku bilang ke psikolognya aku mau ronsen otak gitu. Sampai aku pikirku udah ada sesuatu nih kayaknya di kepalaku. Terus kata psikolognya, percaya deh itu nggak ada apa-apa. Itu cuman pikiranmu aja. Kurang ajar berarti ya psikolognya. Maksudnya dia bilang kepala kau nggak ada apa-apanya. Enggak, maksudnya Kosong berarti. maksudnya nggak ada sesuatu yang negatif gitu yang kayak di pikiranku tuh sebenarnya nggak ada sebenarnya. Berarti tidak ada apa-apa di pikiranmu. Iya bang. Itu pikiran kosong namanya. Berarti otakmu kosong. Dia bilang, kurang ajar psikolog siapa itu? Ada psikolog internet ya. Tapi sekarang jadi barista dia. Enggak dong, dia sekolah psikolog lama-lama masa jadi barista. Tapi ya mudah-mudahan apapun yang terjadi menjadi manusia yang bahagia, jangan lupa Lali. Amin bang. Bang Reno juga. Iyalah. Ya mas. Semoga semakin menemukan keproduktifan dalam hidup ini. Produktif mudah-mudahan akan terus produktif. Siap. Cuma iya. hasilnya kayaknya harus agak ada lah, paling nggak ya calling-callingan lah, tolong lah. Produktif bisa kita kejar, tapi kalau emang nggak ada hasil kan berat ya. Iya. Kalau mikir bikin konten bikin terus tapi makan bagaimana ya gitu. Emang dipikir dari tempat rumah ke sini nggak butuh biaya, ya kan? Itu dia makanya. Jadi tolonglah ya, jangan yang kan suka bilang, ada yang bilang kamu bikin YouTube gede tuh bikin aja dulu, yang penting konsisten. Bikin kagak ada hasilnya gimana? Apa yang mau dibikin? Dan semangat buat Ali Akbar. Ke depan rencananya? Ke depan? Jalan ke depan. Ke depan belum tahu bang. Menikah. Ke depan rencana. Yakin? Hah? Yakin? Insya Allah udah yakin. Aku tadi pengen bahas ini, tapi aku takutnya menjadi tambah hal yang jadi overthinking lagi, nggak usah. Enggak, itu tadi udah dibilang Bang Reno, sebenarnya itu kita sebenarnya santai saja toh, tidak usah pikir yang belum terjadi, mulai bahagia dari sekarang, nikmati saja. Saya jadi tadi pas HP mati saya keluar baru saya pikir di luar. Oh iya, kayaknya saya harus belajar bahagia dari sekarang betul-betul. Jangan pikir yang belum terjadi. Perlu kita pikirkan yang belum terjadi, tapi nggak dengan porsi porsi terlalu, energi yang terlalu besar gitu. Proporsional aja ini. Apa yang tempatkanlah energi kita di tempat yang seharusnya. Kalau memang ada yang perlu energi besar untuk itu karena mendesak dan vital, ya udah. Tapi jangan di hal yang masih bisa kita entar atau masih belum terlalu penting, kita energi besar situ, jadi kan nggak produktif. Itu sayang. Sedangkan tubuh kita terbatas. Iya bang. Itu yang biasanya nanti kalau kamu nggak terbiasa memanage itu, larinya ke narkoba biasanya. jangan sampai lari ke situ. Jangan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau lo suka silahkan like, comment, subscribe, share ke banyak orang. Jangan lupa juga untuk nonton terus konten-konten gua yang lain di Novenary Channel. Dan juga terima kasih Ali Akbar. Terima kasih Bang Reno, terima kasih banyak sudah berbagi banyak sekali dengan saya hari ini. Terima kasih banyak Bang. Sukses terus. Dadah.